Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nukmilu ma'a hadratikum fi hadha as-sabah al-mubarak ma'a al-kitab at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an lil Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nas'alullah manfa'ah wal barakah fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Fi al-fasl mana? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharaini amin. Faslun fil buka'i 'inda qira'atil Qur'an. Fasal membahas mengenai kesunahan nangis ya, nangis bersedih ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Menangis ya. Qad taqaddam fil faslaini al-mutaqaddimaini bayanu ma yahmilu 'alal buka fi halil qira'ah. Di pembahasan dua fasal sebelumnya, muallif sudah menjelaskan mengenai pembahasan bagaimana caranya bisa bersedih ketika membaca Al-Quran, atau mengenai ulama kondisinya ketika membaca Al-Quran ya. Ada yang sedih, ada yang menangis dan sebagainya. Bahkan ada yang pingsan ya. Kemarin sudah saya bahas, bahkan ada yang wafat ya. Ulama itu ada yang wafat ketika baca Al-Quran, saking dahsyat getaran yang dirasakan dalam hatinya. Wahwa sifatul arifin, dan menangis itu bagian dari sifatnya al-arifin, orang-orang yang sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sangat dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syi'aru ibadillahi sholihin, dan termasuk tanda-tanda dari hamba-hamba Allah yang sholih ya. Jadi Imam Nawawi menegaskan, kalau ada orang baca Quran ketika bertemu dengan ayat mengenai azab ya, siksaan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, atau pahala-pahala di mana kita masih belum mengamalkan 100% ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia bersedih, menangis ya, buka menangis. Maka itu kata Imam An-Nawawi, itu indikasi tanda-tanda orang itu termasuk al-arif, orang yang sangat mengenal dan dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau masuk kepada golongan orang-orang sholih. Berarti kalau kita baca Quran masih belum ada efek kepada hati ini bersedih ya, nangis ketika baca, artinya kita masih jauh, masih belum masuk kepada orang yang soleh sesuai derajatnya Imam An-Nawawi ya, atau masih jauh dari kategori kita gelar al-arif, masih jauh. Karena di antara tanda al-arif itu
ketika baca Quran, mentadabbur Al-Quran, ada kesedihan yang sangat dahsyat karena saking takutnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun alhamdulillah kita masih ada meluangkan waktu untuk Al-Quran saja, itu sudah ada nilai yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Allah taala, berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, ya. Mereka menyungkurkan atau menundukkan wajah mereka, yabkuna, kemudian menangis, ya. Wa yaziduhum khushu'a, dan hal tersebut menjadikan atau menambah bagi mereka kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara cara, ya, dalil ini dijadikan standar cara bagaimana kita mencapai khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa tadi? Wa yakhiruna al-azqan, menundukkan kepala, ya. Menundukkan. Jadi jangan begini. Pun demikian ketika sholat, ya, bagaimana diantara cara agar kita mendapat khusyuan adalah caranya wajah kita tidak tegak seperti ini, tapi wakhirul azqan, menundukkan kepala, melihat kepada, kalau ada sejadah, ya, intinya menundukkan kepala. Kan itu yang lebih, sikap seperti itu yang lebih cepat mendatangkan khusyuan, ya, khususnya di dalam sholat, atau khususnya lagi sesuai pembahasan yang kita bahas adalah ketika membaca Al-Quran, meskipun kita tanpa melihat mushaf sekalipun, agar mendatangkan kekhusyuan, ketenangan dalam baca Al-Quran, diusahakan dalam kondisi tadarruan, ya, tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan-jalan. Kalau memungkinkan untuk duduk tenang, merunduk kepalanya, itu diutamakan kalau memungkinkan. Tapi memungkinkannya dalam jalan-jalan, nah itu beda lagi, gak apa-apa, ya. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Rasulillah, yang diterima dari Rasulullah Sallam, Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabaku. Jadi Imam Nawawi menjelaskan tadi banyak kisah-kisah tauladan dari ulama salaf menunjukkan bahwasanya mereka bersedih, menangis ketika membaca Al-Quran, bahkan dari hadis. Tapi beliau mengeluarkan satu hadis yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabaku. Bacalah engkau Al-Quran Al-Karim, ya, kalian semua Al-Quran Al-Karim, wabku, dan bersedihlah dan menangislah. Fa illam tabku, dan jika kalian tidak mampu menangis, fatabaku, maka tangisilah. Kenapa engkau tidak bisa menangis? Jadi harus bin kudu, ya. Berarti ini kan Rasulullah menegaskan kembali, kata Rasul kan, Iqra'ul Qur'an wabku, bacalah engkau Al-Quran Karim dan menangislah. Fa illam tabku, kalaupun tidak bisa engkau bersedih karena hal itu, menangis karena itu, fatabaku, maka tangisilah, menangislah. Kenapa engkau tidak bisa menangis? Berarti nangisi diri kita. Tadi kan menangisi membaca Al-Quran. Nah, tapi kalau fatabaku di sini menegaskan tangisilah dirimu. Kenapa tidak bisa nangis? Jadi kalau kita ngaji tidak bisa nangis karena tadabburnya dan sebagainya, tidak bisa nangis, minimal kita berusaha menangisi. Kenapa diri ini tidak menangis? Apakah terlalu banyak dosa yang menutupi jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Banyaknya pandangan yang kita lihat yang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga menutupi mata batin kita, mata lahir yang menjadikan mata batin kita tertutup. Maka orang-orang yang Allah cabut nikmatnya, pandangannya Allah cabut, artinya tidak melihat, biasanya mereka itu Allah kasih lebih kenikmatan dengan apa? Dengan sangat peka, sangat terbuka luas mata batinnya. Itu istimewanya orang tidak melihat. Di antara guru kami di Mesir banyak yang tidak melihat, tapi Allah kasih kemuliaan lewat hafalannya yang sangat kuat, ya, firasatnya yang sangat kuat, ya,
basair, basiroh, tembus pandang mata batinnya sangat kuat. Contoh guru saya diantaranya Syekh Toha Ad-Dusuki Al-Hubaisyi, beliau guru saya dalam akidah, dan saya pun ngaji di luar Al-Azhar dengan beliau kitab Ihya Ulumuddin ya. Beliau di Darosa di kampus belajar sama beliau masalah akidah, akhlak dan akidah. Beliau gelarnya profesor doktor, padahal mohon maaf Allah cabut kenikmatan melihatnya, tapi gelarnya profesor doktor, guru besar dalam akidah dan akhlak. Setiap beliau ngajar tanpa buku karena tidak bisa melihat kan, tanpa buku, tapi buku-buku yang kita kaji adalah karangan beliau. Artinya beliau mengarang lewat hafalan, ada keluarganya atau murid dekatnya menuliskan. Maka ketika menjelaskan itu sangat hidup apa yang dijelaskan, karena hafal. Halaman sekian di sini tahu letak. Bahkan ketika kita ngaji Ihya Ulumuddin sekalipun, Ihya Ulumuddin berapa jilid? Paling tipis 4 jilid kan? Paling tipis itu 4 jilid, ada yang sampai 5 jilid, 6 jilid kalau tahqiqan, takhrijnya bagus. Beliau hafal Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ngaji itu tanpa kitab, dibacakan sama murid dekatnya, beliau jelaskan dengan penjelasan yang sangat mudah kita pahami, dengan contoh yang sangat baik yang mudah kita pahami. Padahal Ihya itu kitab yang termasuk sakral ya, bahasanya agak berat, tapi ketika ngaji beliau sangat seakan-akan kita baca kitab-kitab i'dad pemula, karena dengan bahasa yang sangat baik dan mudah dipahami. Di antara kemuliaan orang yang Allah cabut mata lahirnya, Allah buka luas mata batinnya. Kenapa? Karena yang lebih dekat dengan maksiat, menjebatani maksiat hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya pertama itu pintunya mata. Di antaranya pintu yang sangat kuat menjadikan dia bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mata. Meskipun anggota panca indera lain pun berperan juga, tapi yang sangat kuat menghantarkan banyaknya maksiat di antara hamba-hamba Allah adalah mata. Maka ghodul basar itu sunnah kan, keharusan. Tundukkan mata, palingkan mata kita dari hal-hal yang tidak diri Allah Subhanahu. Tujuannya apa? Karena emang awal mula syaitan itu berlari-lari dalam hati kita, dalam darah kita itu lewat mata. Maka kemuliaan yang Allah berikan bagi pembaca Al-Quran adalah apa? Ketika dia baca Quran mampu menangis dalam bacaan Qurannya. Ya, sesuai hadis Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran wa baku, bacalah Al-Quran kau sekalian, wa baku, dan menangislah. Fa illam tabku, kalaupun kau tidak bisa menangis karena bacaan yang kau baca gitu ya, maka fatabaku, maka tangisilah dirimu. Kenapa aku tidak bisa menangis? Berarti banyak dosa dalam diri kita. Hakadha ya. Karena banyak kisah-kisah sebelumnya kan, 2 fasal itu membahas masalah kondisi para salaf ketika ngaji Quran, sampai pingsan, sampai menangis, teriak-teriak histeris, bahkan ada yang sampai wafat. Sudah saya jelaskan di fasal sebelumnya. Kita kan tidak sampai pingsan ya, minimal mewek-mewek atau ya, nggak mewek atau minimal ada air mata, berinang air mata begitu ya. Kenapa berinang air mata? Antum baca Quran subhanallah ustazah, ini nih perempuan apa? Kemasukan sesuatu, itu bukan masuk kategori ini ya, beda lagi ya. Atau kenapa mata merah sampai baca pegel baca Quran terus, itu beda lagi, keluar niat ini ya, pegel. Biasa saya pakai kacamata ketinggalan di rumah, maka merah-merah nih keluar air mata, itu bukan kategori ini, beda lagi ya. Di sini nangis karena apa? Hati lagi, nangis karena apa? Karena mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tes. Nah, ya. Oh dimainin. Gak apa-apa lah. Halal anak-anak mah ya. Orang tua main itu haram. Anak-anak mah halal. Bapak-bapak haram. Kenapa? Memotong kewajiban saya mengajarkan ilmu ya. Berarti haram kan? Idhofi tapi ya. Kemudian wa'an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu,
Nah, dan ada asar datangnya dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan ridhonya kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Annahu shalla bil jamaah as-subha. Umar ibn Khattab shalla bil jamaah, menjadi imam dalam salat, dalam jamaah as-subha, salat subuh. Faqara'a surat Yusuf, kemudian beliau membaca surat Yusuf. Fabaka, kemudian beliau menangis sejadi-jadinya dalam sholat. Jadi ini dasar boleh ya, ketika tangisan itu datang karena kita ada tadabbur, ada khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ayat-ayat yang dibacakan, itu jawaz, boleh. Jangan sampai ketika imam nangis antum tarik diganti, mewek wae imam teh, ganti ke depan, tidak boleh ya. Nangis wae lila ira beres lah tuh imam. Tidak. Kadang ada kenikmatan kan seorang imam ketika baca satu ayat yang benar menjadikan hatinya bergetar, terus diulang-ulang, itu ada dasarnya. Karena ulama pun, para salaf, bahkan Rasul pun mengulang-ulang, ada hadis-hadisnya. Jadi jangan saat dirod, besok gak usah itu lagi, lama 5 ayat diulang, sehingga hafalnya eta wae. Bukan itu ya. Hafalannya itu saja kayaknya, bukan itu. Tapi emang ada kenikmatan ketika diulang. Karena itu ada dasarnya ya, bukan sesuatu sesuai hawa nafsu, tapi ada dasarnya. Termasuk sahabat Umar ibn Khattab, ketika imam sholat jamaah, sholat apa subuh, beliau baca surat Yusuf, beliau nangis hatta salat dumu'uhu ala tarquwatihi, sampai tetesan tangisannya, tetesan air mata karena tangisannya menangisi ayat-ayat Allah yang begitu dahsyat dibaca, sampai menetes sampai ke leher. Kebiasaan orang Arab adatnya emang berjenggot kan, tebal jenggotnya. Tapi harus digarisbawahi, awas panjang jenggot, tebal jenggot pun harus ada penghiasnya ya, ada hiasnya. Hiasnya apa? Dirapihkan. Karena kalau lihat kepada Syama'il Muhammadiyah, Rasul itu panjang, tapi segini kan, itu pun dirapihkan, kadang disisiri sama Siti Aisyah. Tandanya apa? Biar rapi. Kadang suka ada jenggot, saya tidak mencela jenggot ya, karena emang sunnah gitu ya, tapi kurang baik, kurang bagus dilihatnya jika begitu saya didiamkan sampai sehingga sarang tawon terang kesini nih. Mohon maaf, saya bukan menjelekkan, tidak, emang sunnah, itu sunnah ya, sunnah. Akan tetapi ada baiknya jika dirapikan, karena Rasul pun sama Sayyidah Aisyah kan disisir, ada sisir khusus. Rasul punya sisir khusus untuk jenggot. Jadi bedakan mana sisir buat kepala, buat jenggot, biar kelihatan indah, baik. Karena Islam itu indah kan. Jadi tidak suka ada yang jenggotnya bercabang ya, suka segini. Tidak apa-apa. Yang apa-apa itu baiknya, lebih baik kan rapi kan. Dipotong, dirapikan, ujung-ujung dirapikan. Itu sunnahnya. Sunnah yang dilupakan itu teh ya. Jenggotnya saya dipanjangkan tapi lupa sunnahnya. Sunnah yang lebih baik adalah ketika orang lihat dia itu tambah senang. Wah, indah sekali umat Islam tuh ya, rapihan, tambah nilai kan. Itu dirapikan gitu ya. Jangan sampai kalau ada ibu-ibu suaminya jenggot panjang, ya, bantu rapikan ya, subhanallah. Itu pahalanya double itu ya, subhanallah. Yang belum nikah sabar dulu ya. Ini menunjukkan, di sini dijelaskan bahwasanya tangisan Umar bin Khattab sampai ke leher. Sedangkan Umar itu tentunya ada jenggot panjang, ada jenggotnya lebat. Karena itu emang kultur wajah orang Arab Timur Tengah, jenggotnya tebal lah. Dihitung jari lah, kalau nggak ada jenggot itu dihitung jari. Kalau kita kebalik kan, yang berjenggot jarang. Jadi kenapa sampai ke leher? Itu menunjukkan bahwasanya dumu'uhu, tangisannya sangat dahsyat. Aliran derasnya air mata sampai melewati janggutnya yang tebal, bahkan ke leher pun basah. Umar bin Khattab, padahal beliau tegas, keras ya, tapi waktunya ngaji Quran mah melau. Karena ada waktunya melau ya, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mah berbalik,
di luar ngaji melau-melauan, nonton film mewek astagfirullah. Aib gitu, apa untuk laki-laki aib gitu, sangat aib nonton film nangis-nangis itu aib. Kenapa? Kan pura-pura itu mah. Apalagi awas ada nonton Korea ya ibu-ibu, awas hati-hati, itu mah aib, sangat aib. Nonton Korea pura-pura itu mah. Pegawai si bapak atuh nah eta mau sagala si akang teh. Tos ganteng maot yun, cerik 2 minggu. Salah. Apalagi bapak ya, pas waktu ngaji murojaah dia tergesa-gesa, al-ajalah, tergesa-gesa, dikebut-kebut, udah selesai 1 juz, target kan belum selesai 1 juz, biasanya 1 jam maksimal selesai, ini belum selesai, kebut. Ayo waktu nonton, ulang lagi, karena belum dapat ininya nih, apa ya, rasanya belum dapat. Atau baca-baca buku-buku novel, tidak apa-apa, yang salah tuh harus adil, bahkan harus diutamakan untuk akhirat ya. Umar bin Khattab sampai nangis sedemikian rupa, tangisannya sampai melewati janggut yang tebal sampai ke leher ya, subhanallah ya. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain dijelaskan annahu kana fi sholatil isya, Umar bin Khattab dalam sholat isya ya, fayadullu ala takarrurihi minhu, menunjukkan bahwasanya beliau mengulang-mengulang ayat yang dibacanya. Itu jadi dasar. Jadi jangan sampai ada imam, tadi saya ulang ya, ada imam yang ayatnya diulang, dicela, dimaki, dicela, bahkan dilengserkan dari imam ya. Kenapa tuh? Seliur baca Al-Ikhlas terus diulang-ulang 3 kali, sampai nangis lagi. Tidak boleh ya, karena itu ada dasar. Mungkin nikmatnya ayat Allah itu di Al-Ikhlas tersebut yang dia baca kan, mungkin karena saking fahamnya, saking sering dibaca kan, jadi zikir, jadi aurad yang membekas di hati, itu menjadikan dia menangis ya. Karena ada kisah sahabat itu emang kalau sholat, kalau imam dia sholatnya Al-Ikhlas terus, betul, ada kisahnya, bener sahih ini mah ya. Sahabat kalau imam itu sholatnya Al-Ikhlas terus. Ditanya, sahabatnya ngadu kan, ini jengkel lah tabiat manusia ya, kalau dengan imam Al-Ikhlas terus. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, salat Al-Fatihah Al-Ikhlas, dikeluhkan oleh sahabat lain kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul nanya, kata kita mah, ari ente ngaji teh ikhlas wae, gitu. Kenapa engkau bacanya Ikhlas terus? Kenapa tidak dengan ayat-ayat lainnya? Padahal ayat Allah itu banyak. Beliau menjawab, saya membaca Ikhlas karena saya sangat cinta dengan surat Al-Ikhlas. Kata Rasul, engkau akan masuk surga dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala karena cintanya engkau kepada Al-Ikhlas. Tidak dicerca, goreng ya mah, jelek. Harus dengan Al-Baqarah, biar lebih semangat lah begitu. Maka jika ada di kampung-kampung, maka di kampung mas sampai dikasih lakon kan Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Imamnya baca Al-Ikhlas terus kan. Itu jangan dicela ya, kemudian wa fi riwayatin, dan ada juga dalam riwayat yang lain, fabaka Umar bin Khattab menangis hatta sami'u buka'ahu, sampai tangisan tersebut terdengar min wara'is sufuf, oleh orang yang terbelakang safnya. Wara' yang paling belakang safnya. Semisalkan ada 8 saf. Nah, saf ke-8 mendengar tangisan Umar bin Khattab. Kalau untuk masa sekarang wajar terdengar karena ada sound system, betul? Ada karena double. Ya diketelingakan ke sini, yang ditempel, yang di bawah juga ada kan? Betul? Kalau lupa karena kejeduk gitu kan, pas bangun karena double kan, di sini ada. Itu pengalaman saya juga ya. Saya rasa di sini saja kan, pas lumayan kan sholat dari khusyuk tetap. Dulu tidak ada sound system ya. Sepakat ulama tidak ada zaman dulu sound system. Sepakat ya, ada ikhtilaf di sini. Dulu tidak ada sound system ya, percaya tidak? Percaya ya. Tapi tangisan beliau terdengar kepada soft paling belakang. Itu menunjukkan bahwasanya tangisan beliau bukan tangisan biasa, dahsyat tangisannya. Seperti anak kecil kalau teriak-teriak di kamar, terdengar keluar rumah,
Itu tangisan kurang lebih seperti itu. Jadi tangisannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangisi karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu Allah, takut Allah murka, takut Allah mengazab beliau. Maka kuat tangisannya timbul dengan sendirinya karena kehusuan yang tiada tara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pernah kita sama sebegitu? Kalau ada di antara kawan ketika murojaah, ketika baca nangisnya sampai segitu, jangan disiram pakai air. Kasurupan sekira masih Kang Eta. Tidak ya? Mungkin subhanallah emang sudah makomnya al-arif, sangat mengenal Allah, sangat dekat dengan Allah, maka tangisannya tidak bisa tertahan lagi. Kan seorang itu mengungkapkan cinta beda-beda caranya, betul? Ada orang mencinta karena dengan cara nangis kan? Nangis. Orang tua itu nasihat anak beda-beda. Ada yang dengan tangisan, aduh bapak mah tidak akan marah ke anak, tapi sampai nangis. Tapi tolonglah. Itu anak sekarang lulu itu, karena tangisan itu bumbu cinta. Tapi ada lagi orang tua cintanya lewat apa? Lewat sapu injuk, tahu? Pak. Anaknya pun nangis, tapi itu bentuk cinta juga. Beda-beda ya. Tapi yang terbaik itu cinta lewat kelembutan ya, karena cinta itu mengajarkan kelembutan kan. Subhanallah. Terus, itu subhanallah. Ini siapa? Sahabat Umar bin Khattab yang dijamin termasuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tangisannya sama sebegitu. Kita belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga ya. Belum ada jaminan kita masuk surga, belum ada tiket. Umar bin Khattab sudah ada tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin. Tapi tangisannya sampai dahsyat seperti itu ketika baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minimal tangisi diri kita. Kenapa tercerik? Kenapa tidak nangis? Kan kata Rasul, fatabaku. Kenapa dirimu tidak nangis? Ya, padahal kondisi kita banyak lebih dosa, banyak sekali dosanya, sangat lebih banyak daripada ulama-ulama salaf ya. Wa an Abi Raja'in qol, dari riwayat dari Abi Raja qol, berkata beliau, ra'aitu, aku melihat Ibnu Abbas wa tahta ainaihi mislu syarakil bali minad dumu'. Abi Raja menjelaskan, berkata, aku melihat sahabat Ibnu Abbas. Melihat apa? Wa tahta ainaihi, melihat di bawah matanya, dua matanya. Berarti ini ya. Ini apa namanya kalau bahasa kita ini teh? Kelopak ini teh. Kelopak, kampak. Ini ya. Tahta ainaihi, di bawah dua matanya, mislu asyirakil bali. Itu siapa? Itu sandal. Apa ya? Bekas terlihat seperti bekas sendal basah. Antum kalau sendal basah nginjak ke tanah yang kering, kira-kira ada bekas tidak? Bekasnya kehitam-hitamnya ya. Itu tanda bahwasanya suka ada orang yang hitam. Kayak saya itu hitam juga nih. Kayak saya pakai celah. Beliau melihat di bawah matanya itu seperti bekas dampalan sandal yang basah, artinya ada hitam, gumpalan hitam di sini. Tapi bukan karena sandal benar digampal sandal. Ini hanya apa namanya? Kinayah ya. Minad dumu, itu menunjukkan ada kesedihan yang sangat dahsyat ketika beliau membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas termasuk ahli tafsirnya para sahabat ya. Gitu. Jadi ada sahabat lainnya melihat Ibnu Abbas kondisinya matanya, kalau kita sembab ya bahasanya, sembab dan menghitam. Bukan karena bergadang. Biasanya kan ada hitam itu karena bergadang, mengening bergadangnya tahajud. Bergadangnya ngarang kitab, bergadangnya murojaah dan sebagainya. Kalau bergadangnya nahanan nonton bola, mohon maaf. Nahanan nonton jaipongan, asa dia mau mana usah nonton jaipongannya, atau nonton wayang golek suka ada kamu mah ya, atau main apa tuh, main kartu, kan suka ada, sama ini hitam-hitam, itu mohon maaf, itu bukan
manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau itu sampai sembab menghitam bahkan di bawah ini karena apa? Karena adumu, kesedihan yang sangat kuat ketika mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Gitu ya. Itu sahabat Rasulullah SAW. Wa an Abi Shalihin qol. Ini ekhonya kebesaran. Ekhonya kebesaran. Ini seperti saya ngisi di podium di aula yang begitu 1 hektar kayak ini. Luasnya 1 hektar. Tes. Ekhonya kecilin, kemudian treble, dibesarkan sama bass. Tes. Volumenya besar ya Ustaz. Tes. Cukup. Sudah. Tes. Bukan saja pakai ekho ya. Karena saya bukan ngaji tilawah. Bismillah. Kalau itu pas pakai ekho. Ada ekho pas. Kalau ngaji pakai ekho, nggak boleh. Sekarang pas. Ya, gini-gini tukang mic juga saya ya. Tukang sound system lah. Nanti suka disuruh sama kiai dulu ya. Kurang iya. Dulu pas hafal kurang iya. Jadi saya tahu menyerapkan. Kata guru saya, yang biasa pegang mic harus tahu sound system. Kenapa? Biar tidak memberikan madarat lebih kepada orang yang ngatur-ngatur sound system kan. Kalau kita tahu kan enak, Ustaz Harun jadi terkontrol kan, termanage. Kalau tidak tahu kan membebani beliau kan. Kata beliau begitu. Saya suka disuruh kadang-kadang ngaji suka di depan ngaji. Kalau ngaji sama kiai itu sound kurang iyo kan mana belagu mana matan iyo. Hari gitu. Tapi kan ada pengajaran ya, secara langsung ada. Itu privat kan, privat gratis. Langsung kiai ngajarin kan keren. Jadi sedikitnya paham. Tapi kalau udah besar saya nggak bisa. Pengaturan saja sedikit paham. Qadima nasu min ahli Yaman. Tadi ada riwayat dari Abi Shalih. Allah berkata, qadima nasun min ahli Yaman ala Abi Bakr As-Siddiq. Datang rombongan, nasun itu jamaah ya. Rombongan manusia min ahli Yaman, dari ahli Yaman, orang Yaman, datang rombongan. Datang kemana? Ala Abi Bakar. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah tetap memberikan ridhonya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Faja'alu yaqra'unal Qur'an wa yabkun. Dan mereka ketika sudah bertemu sama Abu Bakar As-Siddiq, duduk dan mereka para kumpulan tadi ngaji yaqra'unal Qur'an, mengaji Al-Qur'an Karim semua. Wa yabkun, dan serempak menangis semua. Duduk bareng-bareng, mereka ngaji bareng-bareng dan nangis, sama-sama nangis. Waya bukun, dan mereka menangis. Jamaah nangis ya, tapi nangisnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengkaji ayat Allah Subhanahu. Ini sidang ini akan memberatkan timbangan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata ini akan memberatkan timbangan dia akhirat kelak. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala ya. Tetesan-tetesan air mata karena keluarnya karena khusyuk, takut azab Allah Subhanahu wa taala, agar akan jadi pemberat timbangan di akhirat kelak ya. Mudah dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kumpulan orang Yaman datang ke Abu Bakar Siddiq, satu rahmi ya, setelah baca Quran, mereka nangis semua. Faqal, dan berkata siapa? Abu Bakar Siddiq berkata anhu kepadanya ya. Hakaza kunna, begini juga kalau kami membaca Al-Quran gitu. Begitu juga kami kalau baca Al-Quran. Jadi ketika mereka nangis baca Al-Quran tidak dimarahi. Oh, melau semua, tidak boleh nangis-nangis, tidak. Tapi wajah hakaza kunna, begitu juga kami kalau baca Quran. Gak nahan, suka mau nangis. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq ya. Kita pun insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan hati kita agar bisa menangisnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala timbul karena kekhusyuan kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan nangis karena terlalu lama ngaji Qur'annya ya.
tapi nangis karena mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hisyamin, ada riwayat datanya dari Hisyam, qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Berkata Imam Hisyam, rubbama, aku menyangka, aku mendengarkan. Sepertinya aku mendengarkan, gitu ya. Buka'a, tangisan, satu tangisan dari siapa? Muhammad ibn Sirin, ya. Fil laili, di waktu malam, wa huwa fis shalah, dan kondisinya beliau dalam sholat, ya. Alam ini mendengarnya ketika lewat atau apa nggak dijelaskan di sini. Yang penting beliau mendengarkan tangisan Ibnu Sirin dalam sholatnya. Ya. Wal asar fi hadza kasiratun la yumkinu hasruha. Dan asar-asar atau teladan-teladan, kisah-kisah teladan dalam hal ini sangat banyak sekali dan tidak mungkin mu'alif ya menjelaskan satu persatu, ya, merinci satu persatu. Wa fima asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayatun. Dan apa yang sudah kami tunjukkan, ya, jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, alaihi kifayatun, sungguh sudah cukup, ya, mencukupi. Wallahu a'lam bissawab, ya. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, amin. Berkata Al-Imam Al-Mujtahid Hujjatul Islam wal Muslimin, ya, Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, ya, rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Al-buka'u mustahabbun, nangis, ya, mustahabbun itu dianjurkan ma'al qiraati, ketika dalam bacaan, wa indaha, dan dalam bacaannya. Artinya kesedihan dibarengi dalam bacaan dan ketika dalam bacaan, itu maksudnya. Buka mustahabbun itu dianjurkan. Qala, kemudian beliau berkata lagi, wa tariquhu fi tahsilihi, adapun cara menjadikan kita bisa nangis, fi tahsilihi, agar kita bisa nangis dalam baca Quran, ya. Kata beliau ada caranya nih, ya, wa tariq, caranya atau jalannya, jalan agar kita bisa menangis ketika baca Quran, ketika ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhdira fi qalbihil huzna, menghadirkan dalam hatinya sedih. Jadi dalam hati harus ada rasa sedih. Hadirkan, semampu kita hadirkan pertama kali dalam hati kita ada kesedihan. Caranya bagaimana agar hadir dalam hati kesedihan? Kata beliau, bi ayyata'ammala ma fihi minat tahdid, dengan cara kita membayangkan, engkau membayangkan ma fihi minat tahdid, ya, mengenai apa? Ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wa'id, peringatan asyadid yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mawasiq wal uhud, dan janji yang sangat kuat, yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, hadirkan dalam hati itu kesedihan. Caranya apa? Kita ingat-ingat ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mengancam, sangat memberi peringatan, azabnya sangat pedih dan sebagainya. Itu kalau di luar baca Quran, ya. Tapi kalau dalam baca Quran, biasanya itu huzn itu bisa timbul sendiri ketika kita menemukan atau membacakan ayat yang berhubungan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, atau janji-janji Allah, balasan bagi mereka yang kufur, balasan bagi mereka yang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau capaian-capaian bagi seorang yang melampaui kebaikannya, ada pahalanya demikian, tapi kita belum sampai kepada derajat seperti itu akan timbul sendiri kesedihan. Dengan syarat ada hudur, ayyuhdiro, hadirkan mata batin kita, hati kita kesedihan.
Summa yata'ammala taqsiruhu fi zalika. Kemudian membayangkan, terus dibayangkan, diulang lagi. Fa illam yahdurhu huznun, dan jika tidak hadir kesedihan dalam hati, padahal kita udah berusaha membayangkan ya, sisaan Allah, azab Allah, murka Allah dan sebagainya, ancaman Allah, janji-janji Allah yang belum kita tepati, belum menghadirkan kesedihan dalam hati kita, wabukau dan nangis ya, kama yahduru khawas, seperti hadirnya dalam hati bagi mereka yang memiliki kekhususan ya, tingkat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi al-arif ya, tingkat khususnya al-arif. Kita minimal ibadus sholihin ya, al-arif itu khususnya. Fal yabki ala faqdi dzalik, maka tangisilah kenapa engkau hilang dari hal tersebut, kenapa hatimu hilang dari kesedihan tersebut. Ini seperti sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak bisa menghadirkan dalam hati kesedihan atau tangisan, kata beliau seperti orang-orang khusus al-arif tadi, kata beliau fal yabki ala faqdi dzalik, maka engkau tangisilah kenapa kesedihan itu hilang dalam hatimu. Berarti yang ditangisi apa? Diri kita. Sama seperti nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, fa illam tabku fatabaku, jika engkau tidak mampu nangis, maka tangisilah kenapa dirimu tidak bisa menangis. Ya, fa innahu min a'zamil masaib, kata beliau, kata Imam Ghazali, karena sesungguhnya seseorang yang tidak mampu bersedih, tidak mampu menangis, itu termasuk a'zamil masaib, termasuk musibah yang sangat dahsyat yang Allah turunkan kepada ahlul Quran, kepada ahlul Allah, kepada hamba-hamba Allah. Imam Ghazali menegaskan, fa innahu min a'zamil masaib, di antara musibah yang sangat dahsyat, kata beliau, adalah Allah mencabut kesedihan, mencabut nangisnya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk musibah yang sangat dahsyat. Khususnya lagi untuk para ahlul Al-Qur'an ya, yang punya hafalannya banyak, bahkan yang sudah selesai hafalannya, bahkan alhamdulillah mungkin hafalannya, tapi tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan ketika membaca ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat ancaman dan sebagainya. Mohon maaf, itu versi Imam Al-Ghazali termasuk musibah yang sangat dahsyat. Dahsyat. Kenapa? Karena tidak ada getaran dalam hati, bukannya jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Orang baca ayat Quran atau mendengar ayat bergetar kan? Berguncang hatinya. Gitu ya. Ini mah sudah hafal, bukan mendengar, sudah hafal. Artinya hatinya sudah ala ghairi qalbi, sudah ada dalam hati kan hafalannya. Tapi tidak ada kesedihan sedikit pun, mohon maaf, itu termasuk min a'zamil masaib, termasuk musibah yang sangat dahsyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabik wa na'udzubika min hadza, amin ya rabbal. Semoga Allah melindungi dari hal tersebut ya, amin ya rabbal alamin, dijauhkan dari hal-hal tersebut, amin ya rabbal alamin.